Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di channel ini, channel tutorial dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video berkaitan dengan Shinepreneur yang berjudul Ecoprint Baranoli. Baranoli itu apa toh, Bung? Oh, Baranoli itu dari singkatan batik Raonoliane. Berarti ra ono liyane tenan kok siji-sijine sak Indonesia ini. Wah, ya kan itu kan karena batik ini kan khas. Jadi misalnya gambar daun itu bisa menceng ke sana, miring ke sini, itu pasti setiap itu hanya satu yang terjadi. Tidak mungkin ada kembarannya. Itu maksudnya Raonoliane. Ya bagus sekali, ternyata Baranoli itu akronim dari batik Raonoliane. Ini berarti bisa disimpulkan tidak hanya se-Indonesia, mungkin satu dunia itu nggak mungkin ada yang sama, karena ini konsepnya menggunakan bahan alami yang penataannya itu tidak bisa disamakan, karena setiap orang nanti kalau menata suatu daun atau apa itu tidak akan mungkin sama. Oke, kita lanjutkan saja. Ini batik ini beda, maksudnya apa ini, Bung? Ya beda dengan batik-batik yang ada di karena buatan pabrik atau mungkin karena batik tulis, itu beda. Jadi ini buatan sendiri dan pasti akan memiliki kepuasan sendiri. Jadi, itu bedanya di situ. Iya, ini jadi handmade ya. Iya. Nah, ini konsepnya adalah ecoprint. Jadi ecoprint itu kita apa ya, tidak memanfaatkan bahan-bahan kimia, tetapi bahan-bahan yang tersedia di alam dengan teknik memberi pola pada bahan atau kain menggunakan bahan alami lah, seperti dedaunan, bunga, ranting, akar dan sebagainya. Begitu ya, Bro? Iya, betul sekali. Jadi karena eco itu ekosistem dan print itu cetak, jadi dari bahan-bahan yang alamiah. Iya, itu konsepnya seperti itu. Kita lanjutkan saja. Jadi kami mengerjakannya itu dengan penuh perhatian, rajin, teliti, yang pasti itu berdasar konsep kelestarian alam, karena dari produk kami tidak akan mencemari lingkungan karena bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang alami. Begitu, Bro? Pewarnanya itu kan berarti dari alam, dari daun, dan itu tidak merusak lingkungan. Tidak butuh tinta yang bahan kimia, tapi dari tanaman-tanaman. Ya, itu konsepnya. Kemudian untuk membuat ini sebetulnya sangat mudah lah, semua orang mungkin bisa. Ya, kalau mau pasti bisa, dan bahannya itu di mana saja ada. Kalau kita ke belakang rumah aja itu udah ada alat-alatnya. Itu pasti daun-daunan. Ya biasanya daun pati itu tidak harus daun. Bisa juga akar atau batang tanaman. Bisa juga bunganya yang lebih berwarna. Tapi yang banyak dipakai biasanya daun-daunan. Ya, itu bahan pokoknya daun, tapi yang jelas karena ini mau kita bikin batik ya biasanya pakai kain. Sebetulnya tidak hanya kain, kertas pun bisa ya, Bro. Yang penting lembaran-lembaran yang punya serat yang bisa menyerap warna gitu. Ya, itu jadi kain bisa diganti dengan kertas atau yang lain. Kemudian untuk alatnya ya kita hanya membutuhkan gunting lah, gunting atau cutter, kemudian palu dan setrika. Sebetulnya tanpa setrika listrik pun kita bisa memanfaatkan dengan teknik perebusan atau teknik pemanasan yang lain lah ya. Jadi kita ambil setrika ini biar lebih praktis dalam pengeringan lah, atau penyerapan warna. Begitu ya, Bro? Iya betul sekali, betul. Nah, ini tahapannya ini Bro Julius ini yang lebih paham ini. Tadi di awal kita panggil Bung, tapi setelah berjalan ini lama-lama kok tambah muda, jadi saya panggil Bro. Ini yang pertama, kain direntangkan. Jadi kain pertama direntangkan di bagian bawah. Disitulah kita bisa meletakkan objek pewarnanya yang bisa ditata sesuai selera itu. Nah, contohnya seperti ini. Bisa ditata sesuai dengan keinginan kita di lembaran kain yang akan kita jadikan sebagai
batik ekoprint Baranoli. Nah, ini dia kainnya, satu lagi diletakkan di atasnya sebagai penutup. Ini kain kedua, masih satu lagi ditutup dengan plastik. Nah, ini plastik itu fungsinya agar nanti kan akan dilakukan pemukulan dengan alat pukul. Sebenarnya apa saja bisa, yang penting rata. Dan pemukulan ini bermaksud supaya mengeluarkan daun-daun tadi, dikeluarkan zat pewarnanya, sehingga bisa mengenai dari kain, baik yang di bawah maupun kain yang di atasnya, tetapi tidak membuat alat pemukulnya menjadi kotor. Sebab kalau sampai kena, maka dia bisa mengotori kain yang di atasnya. Lah ini bro, kalau ditinjau secara ilmiah ini bagaimana sih prosesnya yang terjadi sebetulnya sih? Dasar ilmiahnya adalah yang bisa dipelajari secara IPA. Warna tumbuhan itu pada umumnya hijau. Nah, klorofil, ada karotin, ada antosianin, apalagi itu pigmen-pigmen itu. Nah, itulah yang sebenarnya dieksplor sehingga nanti untuk pewarnaan sekaligus juga pola bentuknya itu kan tepat seperti yang kita tempelkan pada kain itu. Ilmiahnya adalah harus mempelajari tentang warna-warna pigmen, itu yang menjadi utamanya. Oh seperti itu ya ternyata tinjauan ilmiahnya. Nah berikutnya ini, proses ini apa bro? Ini ketika warnanya sudah meresap ke dalam kain, ini kita bisa melakukan proses fiksasi, yaitu warnanya itu dikuatkan. Ketika dia terserap ke dalam serat-serat kain, itu kita beri pemanasan, tetapi jangan lupa jangan langsung, tetapi ada lapisan kertas, biasanya kertas kue atau kertas roti, agar tidak langsung malah jadi kering, tapi menyerap dulu kepada serat-serat kain. Itu maksud tujuannya seperti itu. Iya itu jadi gambar itu menunjukkan proses untuk biar warna itu tahan lama dan melekat di kain, menyatulah dengan kainnya. Nah ini tahap penguncian warna bro, tolong dijelasin bro, nggak begitu paham nih gua. Oh ya, itu meskipun warna sudah masuk ke serat kain, itu masih belum begitu kuat, masih bisa dikuatkan lagi dengan kita sebut proses penguncian warna. Ini dengan cara kain yang sudah jadi tadi, setengah jadi ya maksudnya, dicelupkan ke dalam larutan tawas ya. Sebenarnya cairan ini, tawas, bisa berfungsi agar lebih awet lagi dan warnanya terjaga di sana. Nah, baru setelah itu diangkat dari larutan tawas, kemudian diangin-anginkan. Ini rahasianya, jangan langsung dipanaskan di matahari, tapi dibiarkan kering walaupun hanya diangin-anginkan. Nah, itu setelah itu baru kain nanti siap disimpan dulu untuk kemudian nanti dikemas dan bisa dipakai atau dijual, terserah sih mau diapakan. Nah ini hasilnya yang sudah jadi, ini dan ini pakai daun apa aja bro ini bro? Wah, itu daunnya itu yang paling saya sukai, daun-daun yang bermotif seperti jari-jari, kayak daun paku atau mungkin daun-daunan apa ya, daun pepaya Jepang, itu yang sangat biasanya disukai. Nah yang paling penting, ayo cintailah produk-produk Indonesia. Batik Raono Liyane, akronimnya apa bro? Baranoli. Apabila video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Bisa saja, sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.